Hai hai hai, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Termo. Kali ini kita akan belajar tentang suhu. Ada yang tahu apakah itu suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dari suatu benda. Benda yang memiliki panas akan menunjukkan suhu yang tinggi daripada benda dingin. Sering kita menyebutkan suatu benda panas atau dingin dengan cara menyentuh benda tersebut dengan alat indera kita. Walau kita tidak dapat menyimpulkan berapa derajat panas dari benda tersebut, untuk mengetahui seberapa besar suhu benda tersebut maka digunakanlah termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Termometer memanfaatkan sifat termometrik dari suatu zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat disebabkan perubahan suhu dari zat tersebut. Pembuatan termometer pertama kali dipelopori oleh Galileo Galilei, tahun 1564 sampai tahun 1642, yaitu pada tahun 1595. Alat tersebut disebut dengan sebutan termoskop, yaitu berupa labu kosong dilengkapi oleh pipa yang panjang dengan ujung pipanya yang terbuka. Awalnya dipanaskan sehingga udara dalam labu akan mengembang. Lalu ujung pipa yang terbuka dicelupkan ke dalam cairan berwarna. Saat udara dalam tabu menyusut, zat cair masuk ke dalam pipa akan tetapi tidak sampai labu. Itu cara kerja dari termoskop. Untuk suhu yang berbeda, tinggi kolom zat cair di dalam pipa juga akan berbeda. Tinggi dari kolom ini dipakai untuk menentukan suhu. Prinsip kerja dari termometer buatan Galileo berdasarkan pada perubahan volume gas di dalam labu. Berikut adalah macam-macam termometer yang ada di sekitar kita. 1. Termometer raksa. Termometer yang biasanya digunakan saat ini adalah termometer air raksa. Fungsi dari air raksa sebagai penunjuk suhu suatu benda yang diukur. Berikut ini beberapa keunggulan dari air raksa, diantaranya seperti: sangat peka terhadap perubahan dari suhu. Dapat dipakai untuk mengukur suhu yang tinggi maupun yang rendah. Mengkilap seperti perak sehingga mudah sekali untuk dilihat. Tidak akan membasahi dinding kaca. Mengembang dan memuai secara teratur. Raksa juga mempunyai kelemahan. Harganya mahal dan susah diperoleh. Raksa tidak bisa mengukur suhu yang sangat rendah. Raksa termasuk ke dalam zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya bocor atau pecah. 2. Termometer alkohol. Selain cairan raksa, alkohol juga bisa digunakan untuk mengisi pipa termometer. Tapi penggunaan alkohol pada termometer tidak sebanyak penggunaan air raksa. Alkohol dapat digunakan sebagai pengisi pipa termometer sebab alkohol mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya seperti: mempunyai titik beku yang rendah, harga yang relatif murah, dan mudah memuai. Alkohol juga mempunyai beberapa kelemahan. Alkohol dapat membasahi dinding kaca dari termometer. Alkohol tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Dan alkohol tidak berwarna, sehingga perlu diberi warna supaya mudah untuk terlihat. 3. Termometer klinis. Termometer jenis ini digunakan khusus untuk mendiagnosa penyakit dan umumnya diisi dengan cairan raksa atau cairan alkohol. Termometer klinis memiliki lekukan yang cukup sempit yang berada di atas wadahnya yang berfungsi untuk menjaga agar suhu yang ditunjukkan setelah melakukan pengukuran tidak berubah setelah termometer tersebut diangkat dari badan si pasien. Dan skala yang terdapat pada termometer ini berkisar antara 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. 4. Termometer laboratorium. Termometer laboratorium menggunakan cairan raksa atau cairan alkohol. Jika cairan tersebut bertambah panas maka akan memuai sehingga skalanya akan bertambah. Supaya termometer ini sensitif terhadap perubahan suhu maka dinding dari termometer dibuat setipis mungkin dan jika dapat memungkinkan terbuat dari bahan konduktor. 5. Termometer ruangan. Termometer ruangan berfungsi untuk mengukur suhu pada suatu ruangan. Termometer ini sama dengan termometer yang lainnya tapi hanya saja skalanya yang beda. Skala pada termometer ini berkisar antara minus 50 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. 6. Termometer digital. Prinsip kerja dari termometer digital sama dengan prinsip kerja termometer lainnya, yaitu dengan cara pemuaian. Pada termometer ini menggunakan logam sebagai sensor suhunya yang kemudian memuai, lalu pemuaian tersebut diterjemahkan oleh rangkaian elektronik dan ditampilkan dalam bentuk angka digital yang dapat dibaca. 7. Termokopel. Termometer ini menggunakan bimetal sebagai bahan utamanya. Saat terkena panas maka bimetal akan ke arah yang koefisiennya lebih kecil.
Temuan tersebut lalu akan dihubungkan dengan jarum dan jarum tersebut akan menunjukkan angka tertentu. Angka yang ditunjukkan oleh jarum tersebut merupakan suhu dari benda yang diukur. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin. Tetapi untuk memudahkan pengukuran, banyak satuan lainnya yang digunakan sebagai satuan suhu. Perbedaan suhu ini juga dipakai untuk membuat jenis termometer yang berbeda-beda. Beberapa skala suhu yang paling sering dipakai antara lain adalah 1. Skala Celcius. Skala Celcius merupakan skala suhu yang didesain dengan titik beku air adalah 0 derajat Celcius dan titik didih air pada 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Skala ini diperkenalkan oleh Anders Celsius pada tahun 1742. Meski angka-angka yang ditunjukkan oleh skala Celsius sudah lumayan tepat, namun secara lebih spesifik masih ada beberapa ketidaktepatan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai standar formal atau satuan internasional. Definisi baku dari 1 derajat Celcius adalah 1/273,16 dari perbedaan antara triple point air dan 0 absolut. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa 1 derajat Celcius mempresentasikan perbedaan suhu yang sama dengan 1 Kelvin. 2. Skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit adalah skala suhu yang didesain dengan titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air adalah 212 derajat Fahrenheit. Dengan demikian perbedaan titik lebur dan titik didih pada skala ini adalah 180 derajat. Skala ini diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Gabriel Fahrenheit pada tahun 1724. 3. Skala Reaumur. Skala Reaumur adalah skala suhu yang didesain dengan titik beku air adalah 0 derajat Reaumur dan titik didihnya 80 derajat Reaumur. Artinya terdapat perbedaan sebesar 80 derajat antara titik beku dan titik didih. Skala ini diperkenalkan oleh René Antoine Virchow de Reaumur pada tahun 1731. 4. Skala Kelvin. Skala Kelvin adalah skala suhu yang didesain dengan titik beku air adalah 273 derajat Kelvin dan titik didihnya adalah 373 derajat Kelvin. Jadi perbedaan antara titik beku dan titik didihnya adalah 100 derajat. Sampai saat ini Kelvin merupakan satuan internasional untuk suhu karena dinilai paling akurat. Ilmuwan yang memperkenalkannya adalah William Thomson atau yang juga disebut Lord Kelvin. Wah, kalian semua hebat. Setelah belajar banyak hari ini, saya akan mengajak teman saya untuk belajar bersama tentang konversi suhu. Nama teman saya adalah Enter. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari konversi suhu yang merupakan cara merubah skala suhu dalam bentuk lain agar memudahkan dalam penghitungan dan pengukuran dengan perbandingan tertentu. Hai Ether, bagaimana kabarmu hari ini? Saya malu deh, sudah lama tidak bertemu. Hehehehe. Kabarku baik-baik saja Termo. Kamu bagaimana kabarnya? Kabar saya baik-baik saja Ether. Sebagai contoh, suhu yang sedang kita rasakan saat ini adalah 38 derajat Celcius. Kalau dinyatakan dalam Fahrenheit berapa suhu yang sedang kita rasakan saat ini? Suhu yang kita rasakan adalah 90 derajat. Salah Termo. Jawabannya adalah 100,4 derajat Fahrenheit. Berikut adalah perbandingan untuk melakukan konversi suhu. Selamat mencoba teman-teman. Berikut adalah perbandingan rumus antara skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Berikut adalah contoh soal dan pembahasan dalam konversi suhu. Guna mempermudah dalam melakukan konversi suhu dapat dilakukan dengan cara menggunakan perbandingan yang sudah ada.